Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Rekayasa Perangkat Lunak A ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Geeky News. Perlu diketahui, Geeky News merupakan sebuah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk membantu user dalam mencari informasi mengenai film dan game terbaru pada saat ini. Penggunanya merupakan masyarakat umum. Nah, perangkat ini nantinya akan diakses oleh pengguna menggunakan mobile ataupun komputer yang terhubung dengan internet. Kenapa kelompok kami memilih Geeky News? Karena pada saat ini game dan film merupakan salah satu media hiburan yang sangat digemari. Tetapi terkadang masyarakat kecewa karena film dan game yang mereka tonton atau yang mereka mainkan tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu kami di sini ingin membuat sebuah alat perangkat lunak yang mereview tentang game dan film untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, di sini kebutuhan fungsional sendiri merupakan pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada info tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Nah, di sini kebutuhan fungsional terdiri dari 3, ada non-member, member, dan admin. Nah, non-member terdiri dari memiliki 3 fungsi, yaitu login, register, dan baca review. Yang kedua, member mempunyai fungsi beri like, beri komentar, dan lapor review. Yang terakhir adalah logout. Nah, untuk admin memiliki fungsi posting review, hapus review, update review, dan ganti foto akun. Nah, yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional sendiri merupakan suatu batasan pada sebuah produk yang sedang dikembangkan. Proses pengembangannya menentukan batasan-batasan eksternal yang harus dipenuhi oleh produk tersebut. Kebutuhan fungsional tersendiri memiliki fungsi satu, yaitu security. Use case pada sistem Geeky News ini memiliki 3 aktor dan mengandung 11 use case. Yang pertama ada aktor non-member, member, dan admin. Non-member bisa melakukan login, register, dan baca review. Member bisa melakukan beri like, beri komentar, dan lapor review. Dan yang terakhir bisa melakukan logout. Admin bisa melakukan posting, hapus review, update review, dan ganti foto akun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case skenario tentang posting review. Nah, posting review ini memiliki objektif aktor dapat memposting sebuah review. Nah, aktornya ini adalah admin. Preconditionnya, aktor telah login sebagai admin. Main flow-nya, yang pertama, aktor mengetikkan review pada kolom yang tersedia, kemudian menekan tombol kirim. Yang kedua, sistem menyimpan review yang telah dikirim. Post condition, review tampil pada halaman awal website Geeky News. Akan menjelaskan tentang sequence diagram berkaitan dengan posting review. Yang pertama di sini aktor nanti akan memasukkan data-data yang dibutuhkan, yaitu tentang judul review, isi review, foto review, dan juga tag review. Kemudian akan disubmit atau ditekan tombol submit. Kemudian view di sini akan memanggil controller berkaitan dengan fungsi dari post review. Kemudian juga di sini model akan dipanggil oleh controller dengan memanggil fungsi dari save review untuk menyimpan review ke dalam database. Dan kemudian akhirnya nanti admin controller akan langsung redirect ke halaman indeks PHP. Kelas diagram di sini kelas yang berelasi ada 2, yaitu admin controller dan juga review model. Di admin controller ini fungsi yang digunakan yaitu post review yang berelasi dengan kelas review model. Di sini fungsi yang digunakan yaitu save review untuk menge-save review pada database. Ini kelompok kami mengambil tabel review. Di sini tabel review berelasi dengan tabel report, tabel komentar, dan tabel like tabel. Relasi yang digunakan yaitu one to many. Karena untuk satu review di sini dapat memiliki beberapa
like, beberapa report ataupun beberapa komentar. Ya, di sini ada Gigi News pertama, yang kedua ada username. Di sini ada logout. Kemudian ada judul review. Yang kelima di sini isi review yang berfungsi nanti untuk mengisikan review berbentuk label gitu ya. Fungsinya keterangan field. Terus gambar ilustrasi. Gambar di sini bentuk label juga. Terus yang terakhir adalah submit. Berfungsi untuk mengarahkan ke halaman untuk mengeksekusi posting review nanti tadi, menyimpan review. Kami membuat basis testing berdasarkan pseudocode yang telah ada. Dari pseudocode tersebut dibagi menjadi 4 bagian, di mana Flowgraph akhirnya mendapatkan 4 node. 4 node tersebut yaitu node 1, 2, 3, dan 4. Node 1 bercabang menjadi node 2 dan 3, yang kemudian keduanya berakhir pada node keempat. Lalu kami menghitung cyclomatic complexity, yang mendapatkan hasil yaitu 2. Dari Flowgraph tersebut, kami mendapatkan jalur independen, yaitu 2 jalur. Yang pertama, jalur melewati node 1, 2, dan 4. Yang kedua, melewati node 1, 3, dan 4. Pada pengujian integrasi, kami mengambil satu pasang sampel kelas yang berhubungan. Yang pertama yaitu metode dari admin controller yang bernama post review dan metode dari review model yang bernama save review dengan goal menambah dan menyimpan review baru. Yang kedua yaitu metode dari admin controller yang bernama delete review dan metode dari review model yang bernama hapus review dengan goal menghapus review dari database. Pada pengujian validasi, untuk kebutuhan fungsional kami menguji semua kebutuhan dengan pengujian black box. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional yaitu security, kami juga menguji dengan black box dengan alat uji yaitu website md5online.org. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian unit. Pengujian unit yaitu pengujian antar metode, di mana pengujian unit ini menggunakan white box testing yang merupakan pengecekan detail perancangan. Pengujian unit yang kita gunakan yaitu menggunakan 3 contoh metode. Yang pertama, metode post review, metode delete review, dan metode update. Yang pertama yaitu metode post review. Kita menggunakan 3 data input, judul, isi, foto, dan tag. Hasil yang diharapkan, admin dikembalikan ke halaman post dan tampil pesan error. Result, admin dikembalikan ke halaman post dan tampil pesan error. Hasilnya valid. Kondisi yang kedua, kita tetap menggunakan data input judul, isi, foto, dan tag. Hasil yang diharapkan, admin dikembalikan ke halaman indeks dan review tersimpan. Hasil yang terjadi, admin dikembalikan ke halaman indeks dan review tersimpan. Metode yang kedua yaitu metode delete review. Data input yang kita gunakan yaitu klik tombol hapus dan klik setuju. Hasil yang diharapkan yaitu review yang diinginkan telah dihapus dan review yang dihasilkan yaitu review yang diinginkan telah terhapus. Hasilnya valid. Yang terakhir yaitu metode update. Data input yang kita gunakan tetap sama, yaitu judul, isi, foto, dan tag. Metode update ini hanya untuk mengupdate review yang telah ada dan dilakukan oleh admin, di mana hasil yang diharapkan yaitu admin dikembalikan ke halaman indeks dan review tersimpan. Hasil yang terjadi, admin dikembalikan ke halaman indeks dan review tersimpan, status yaitu valid. Yang kedua yaitu pengujian integrasi, di mana pengujian integrasi ini merupakan interaksi antar kelas yang berhubungan. Pengujian integrasi tetap menggunakan white box testing, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kelas post review. Di post review ini, sistem akan menyimpan review di dalam database dan dihubungkan dengan kelas save review, di mana review berhasil disimpan dan menampilkan pada boundary review dan statusnya valid. Jadi post review dan save review ini merupakan kelas yang saling berhubungan, di mana post itu untuk mengepost sebuah review dan save itu untuk menyimpannya dan ditampilkan ke halaman review. Yang terakhir yaitu pengujian validasi.
Pengujian validasi ini menggunakan black box testing. Jadi di sini merupakan tampilan dari GQ News. Saya sudah menjadi admin dan saya akan mencontohkan untuk new post review. Oke, di sini saya akan mengetikkan judul. Saya menggunakan contoh Doctor Strange isi review. Saya sudah menyiapkan untuk mempersingkat waktu. Dan tag, saya menuliskan film. Untuk gambar, saya menekan tombol submit. Review telah terpost dan ini telah ada dalam tampilan GQ News. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.